Sebelumnya di Interaksi. Kebayang nggak sih, Rip, bahwa media akan begini gitu? Dulu deh tahun 2008 pas baru main Twitter itu, kita yang followersnya banyak ketika itu aja tidak tahu kalau nama kita itu seleb tweet karena nama itu belum ada zaman dulu. Seleb tweet, selebgram nggak ada. Adanya tuh dulu ya masih cuman blogger, penulis, udah artis, udah tiga itu doang kan. Awalnya itu kita kan emang cuman main, nge-tweet sampai akhirnya momen aku baru sadarnya itu adalah sebuah industri ketika ada email dari agensi waktu itu job pertama banget di sosial media. Tiba-tiba ada agensi yang email panjang lebar tapi intinya adalah bisa nggak kita promosi di akun Twitter Pocong, kita bayar gitu. Terus itu aku pas terima emailnya kan nggak paham sama sekali kan, terus aku kayak Itu pertama dibayar? Itu pertama dibayar. Terus aku mikir kayak, hah? Nge-tweet dibayar? itu nggak ngerti tuh kayak, wah terus itu berapa aja disikat? Waktu itu nggak ngerti kan, nentuin rate-nya gimana ini. Terus akhirnya aku balikin aja kan, emang budgetnya berapa? Aku balikin kayak gitu kan. Waktu itu dia ambil 8 tweet, kalau misalnya 8 juta gimana mas kata gitu. Terus aku pikir, hah 1 tweet 1 juta? Jajan gue tiap bulan waktu itu 2 juta. itu jajan 2 juta buat bayar kos, buat makan, buat bensin, udah buat bertahan hidup tuh. Tiba-tiba sekali nge-tweet doang dibayar 1 juta. Terus aku mikir, wah gila juga berarti ini di sosial media bisa menghasilkan segitunya. Aku ingat itu tweet pertama aku itu dari brand es krim, brand es krim terkenal lah. Itu aku lagi di kamar mandi mau pergi sholat Jumat, lagi nongkrong tuh di kamar mandi pas mau send tweetnya. Bismillahirrahmanirrahim, tweet, terus ke-tweet kan, itu Jumat, ingat banget itu hari Jumat, terus aku ngeliatin tweetnya, begitu udah ke post, gila ini 1 juta nih, ini 1 juta nih tweetnya, itu kata-katanya diatur mereka nggak atau Arif sendiri? Waktu itu diatur mereka, kan aku belum ngerti apa-apa, jadi kayak ngikut aja kan, cuman yaudah deh tweet. Ngeliatin itu lama banget udah, itu benar-benar sebelum sholat Jumat itu aku ingat banget momennya di kamar kosan sepetak. Ngeliatin ini dibayar gue ini 1 juta, wow luar biasa ini. Dari situ baru akhirnya setelah dijalanin terus tiba-tiba ada tawaran lain. Dulu kan seleb tweet kan dulu nggak banyak kan, orangnya itu aja, nggak sebanyak sekarang selebgram banyak, YouTuber banyak. Dulu orang itu bakal itu aja gitu kan. Akhirnya mulai banyak tawaran. Masuk bulan keberapa aku lupa, aku telepon ke orang tua kan, telepon ke papa waktu itu kan, "Pa, udah stop, nggak usah kirim uang jajan lagi." Wah itu jagoan kalau anak rantau udah kangen kayak gitu, putus sudah layak jadi orang Minang itu. Bener. itu kayaknya udah sukses ini, kepuasan tertinggi ya, anak rantau ya deh. Itu aku bilang, "Pa, udah nggak usah kirim uang jajan lagi." Terus, "Hah, emang dapat uang dari mana?" Waktu itu kan nggak bisa cerita kan, kalau cerita mereka nggak bakal ngerti juga gitu kan, ngejelasinnya panjang. Udah intinya ini uang halal, nggak usah kirim uang lagi, aman. Udah akhirnya dari situ baru berbenah gimana caranya tektokan sama klien. Bahkan dulu aku nggak tahu kirim invoice ya, invoice apa gitu kan. Jadi nggak tahu sama sekali istilah-istilah kayak gitu kan. Akhirnya cari tahu segala macam. Dari situ awalnya tahu kalau ternyata sosial media adalah sebuah industri. Itu awal. Itu tahun 2010. Kemudian muncul manajemen atau gimana? Masih sendiri? Itu masih sendiri awalnya, cuman karena waktu itu nggak ngerti tektokannya, aku ajak satu orang. Bahkan waktu itu aku belum tahu itu namanya manajer gitu. Aku cuman taunya satu orang bantuin gue dong balasin email gitu. Sesimpel itu aja. Jadi kalau misalnya ada dia email ini balas ini gitu-gitu. Akhirnya setelah jalan terus baru tahu, oh ternyata ini butuh manajer, oh ini ternyata ini invoice, ini quotation segala macam. Pelajarin baru aku akhirnya bikin manajemen sendiri. Di situ masih di tweet ya waktu manajemen pas udah masuk pas di Twitter aku nggak bikin manajemen, cuman satu orang yang bantu jadi manajer doang. Iya, baru bikin manajemen itu pas udah YouTube lah, pas udah mulai lebih profesional aja. Dan semua ini tentu Arif tentu harus rasa apa ya? Walaupun kita sarjana hukum, akhirnya mengupgrading soft skill dan hard skill juga kan dalam situasi teknologi digital hari ini. Nah kira-kira prepare apa sih Rip yang harus dipersiapkan menjadi seorang yang konten kreator seperti itu gitu? Aku yakin pada akhirnya semua orang akan jadi konten creator sih, karena arahnya itu ke situ gitu. Kayak zaman dulu orang main Friendster kan, pindah ke Facebook, pindah ke Twitter gitu. Aku ada beberapa temen yang nggak suka main sosial media gitu. Cuman pada akhirnya
ini nggak semua orang sih, emang cuman mostly ya, kita bicarain mostly ya. Mostly pada akhirnya orang-orang akan butuh sosial media sih, entah itu untuk kesenangan pribadi, untuk main-main doang, entah itu untuk bisnis, entah itu untuk portofolio. Bahkan sekarang kan juga kalau misalnya kita ngelamar kerjaan di perusahaan, HRD-nya juga ngecekin sosial media kita, ini orangnya gimana segala macam. Jadi kedepannya semua orang mostly pasti akan main sosial media dan akan jauh lebih banyak content creator lagi di Indonesia dan di dunia, karena baru orang tuh udah mulai ngelihat hasilnya jadi sebuah content creator. Dengan banyaknya selebgram atau YouTuber yang hidupnya fancy, mewah, mapan, segala macam, orang pasti akan akan terbuat stigma, oh ternyata content creator itu semuanya makmur ya gitu. Padahal nggak semuanya sebenarnya. Sama kayak lawyer, nggak semua lawyer kayak Hotman Paris gitu. Yang susah, yang masih merintis, yang gajinya kecil juga banyak. Artis juga nggak semua artis Raffi Ahmad gitu kan. Jadi emang itu mungkin yang harus orang tahu, content creator itu emang banyak yang sukses, tapi yang nggak sukses itu banyak juga gitu. Nah makanya penting banget menurut aku kredibilitas, gimana kita ngebangun trust orang-orang, karena ketika nanti semua orang jadi content creator itu udah bias banget tuh, itu persaingan udah bakalan yang kayak hutan rimba udah. Kalau Arif nebak 5 tahun 10 tahun ke depan media digital ini seperti apa, Rif? Aku yakin banget sosial media akan selalu akan terus berjaya lah untuk dalam waktu lama. Bukan platformnya ya, tapi sosial medianya. Mungkin kayak misalnya orang udah nggak main Friendster lagi, pindah ke Facebook gitu. Mungkin nanti Facebook nggak booming lagi, pindah ke apa gitu. Kayak sekarang mungkin yang rame Instagram sama YouTube gitu. Tapi tiba-tiba ada TikTok gitu. Bukan nggak mungkin ntar tiba-tiba orang pindah ke TikTok. Mungkin berapa tahun lagi TikToknya udah nggak booming lagi, ada yang baru lagi entah apa namanya. Jadi kalau menurut aku platform pasti akan tergantikan lah, pasti akan ada platform baru, cuman sosial media by konsep akan selalu ada. Makanya penting banget aku dari dulu aku selalu bilang, jangan bercita-cita misalnya pengen jadi selebgram, atau jangan bercita-cita pengen jadi YouTuber gitu, tapi bercita-cita yang lebih tinggi, jadi kreator, jadi content creator. Jadi kita bisa beradaptasi apapun platformnya. Mau lagi booming YouTube, gue bisa bikin video YouTube, lagi rame TikTok, gue bisa bikin TikTok gitu. Mental kita itu mental beradaptasi. Pas lagi stres-stresnya akun pocong itu hampir aku delete. Beneran sumpah. Saking stresnya kayak udahlah gue mau jadi orang biasa aja. Nggak mau dikenal orang, hampir di delete itu dulu udah. Gitu saking itunya saking stresnya waktu itu. Ya Allah. Nggak semua orang tahu bahwa seorang Arif Muhammad bisa stres kondisi seperti itu. Dengan kondisi hanya terbukanya atau terkuaknya sebuah akun pocong. Tapi itu setiap orang punya masalah, pasti kita tahu. Dan setiap orang punya konsep, punya orang punya harapan. Dan seorang Arif itulah hari ini. Nih kalau berandai-andai nih Rif, kalau Arif pembuat kebijakan, apa yang Arif lakukan dengan media digital hari ini? Kalau aku justru lebih ke pendidikannya ya. Dulu itu aku udah sempat senang beberapa tahun yang lalu itu kan sempat ada wacana akan ada mata pelajaran, pernah dengar nggak ya? Akan ada mata pelajaran tentang content creator gitu di sekolah-sekolah. Wah dulu aku udah happy banget tuh, karena emang menurut aku lumayan udah nggak relevan lagi lah mata pelajaran sekolah kita sekarang. Paling nggak mungkin ekstrakurikuler dulu kali ya kalau mau coba, atau jadi mata pelajaran yang beneran gitu. Karena kalau sekarang itu kan orang jadi content creator karena otodidak, orang pelajarin sendiri, ngulik sendiri. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya itu diformalkan di sekolah-sekolah, diajarkan cara menjadi content creator, dijadiin satu mata pelajaran sendiri. Bukan nggak mungkin kayak tadi kan, kayak yang udah sempat bahas, sekarang itu banyak yang kadang nggak ngikutin regulasi, ngomong jorok, bikin konten yang kelewat batas, prank segala macam, karena nggak ada pendidikan formalnya. Kalau misalnya lawyer gitu, kita buat jadi lawyer harus pendidikannya jelas, harus S1 hukum, ikut pendidikan hukum, harus ada magang segala macam, baru bisa jadi lawyer. Sosial media semua orang bisa jadi kreator, nggak ada jalur formalnya. Gawat banget emang sebenarnya kalau misalnya nggak ada pembekalan, nggak ada yang ngarahin. Jadi kalau aku pemberi kebijakan, aku pasti akan menjadikan itu sebagai mata pelajaran sendiri di sekolah-sekolah. Udah sering banget nih diundang oleh Korea Selatan. Mereka enggak, Korea Utara udah. Bukan. Oh iya. Nah, ketika kondisi itu mereka memang serius untuk menumbuhkan itu. Dan hari ini juga kita harus fair. Arif udah nggak suka
nonton drama Korea dulu. Cobain. Dulu. Oh, dulu. Gara-gara pandemi, Iya. Dahsyat memang ya. Coba statement tentang. Aku orang yang selalu ngomong ke teman-teman yang lain yang suka. Jadi ada satu pegawai aku di kantor kan. Dia pecinta drakor sejati yang gila banget ya sama Korea. Aku sampai bilang, apaan sih nonton kayak gitu? Kayak kita banyak waktu luang ya selama pandemi ini. Jadi kayak wah iseng gitu kan. Coba apaan sih ini yang orang tonton satu episode. Wah, kok seru ya? Ya udah deh tonton episode kedua. Wah, kok makin seru ya nonton 3, 4, 5 sampai 14. Akhirnya itu nggak bisa berhenti dan gokil ya. Gokil. Gue baru nyadar, gue baru paham kenapa orang bisa secinta itu sama drama Korea karena emang seadiktif itu gitu. Iya. Udah 2 tahun lalu diundang tempat di mana entertain itu ada entertainer tuh. Artis-artis itu nggak peduli waktu itu. Sekarang gara-gara masalah pandemi aja biasanya tiap tahun nih anak-anak pasti ke Korea Selatan diundang untuk forum bertemu dengan istilahnya ada co-production. Jadi antara misalnya Arif industri konten kreatif nih udah gabungin dengan industri konten kreatif Selatan, kami ayo dong bikin something. Nah dulu kita nggak kepikiran karena udahlah semua masing-masing. Iya. Udah bilang gila kayak gini memang harus belajar banget yang Korea Selatan. Ketika nonton itu kan aku baru nyadar industri film mereka udah maju banget ya. Maksudnya secara kualitas, secara cerita. Daya nalarnya juga ya. Daya nalarnya. Filmnya apa dulu? Apa? Filmnya apa dulu? Ya kayak Itaewon Class, nonton nggak? Itaewon Class, oke. Chloe. Pokoknya kayaknya apapun. On You ting dawet ya. Iya, Crash Landing on You, Vagabond segala macam. Wah ini jadi panjang nih kalau kita ngobrolin. Udah nonton semua sih, udah nonton juga akhirnya semua. Cuman sih. mereka bikin cerita tuh kompleks banget. Tapi value-nya gila ya. Coba compare sama FTV kita gitu kan. Maksudnya sinetron kita ada satu sinetron dan nih episode itu jumlahnya 2.156 episode ya. Ini serius ini. Nanti serius gokil ya. What do you think, Arif? Ya itu artisnya pasti jadi tajir banget itu. 2000 episode sih kenyang sih itu sih. Semoga ya itulah kan udah kan sebagai orang yang punya wewenang dan pengaruh gitu kan. Ya, suatu saat kita bikin lah Rip kayak gitu Rip. Misalnya hari ini heboh kan bukan film pendek ya? Oh iya. 30 menit dan penontonnya wow. Iya. Dan udah pikir ke depan kayak gitu Rip. Jadi butuh cerita-cerita tentang ya apapun lah bentuknya yang bisa dibikin. Sebenarnya kalau dari Indonesia sih aku ngelihatnya selagi industrinya udah bagus kayak YouTube deh. Dulu kan YouTube sangat amat underrated lah, tidak menarik, orang nggak ngeliat YouTube. Baru mulai ketika ngelihat YouTuber ada beritanya penghasilan sekian, baru kan orang pada ngeh kayak aneh ya. Kayak wah serius tuh gitu. Bahkan dulu aku masih inget banget ketika YouTube belum rame gitu kan, dan kita yang di YouTube duluan udah dapat penghasilan dari YouTube. Itu bisa dibilang ketika momen-momen itu penghasilan kita sebagai YouTuber lebih tinggi daripada penghasilan artis di TV. Yeah. Mungkin itu juga yang membuat artis-artis TV kayak loh, gue udah kerja capek-capek syuting, kok duitnya kalah sama YouTuber yang syutingnya suka-suka mereka kapan aja dan di mana aja gitu. Nah, cuman kalau aku tidak pernah menganggap orang sebagai kompetitor karena justru dengan datangnya mereka yang rame-rame artis itu, industrinya jadi makin luas, jadi mereka kan bawa masa juga, penontonnya makin banyak. Terus tadinya brand yang iklan mungkin ada 100 brand, sekarang karena artis-artis masuk ada jadi 1000 brand yang beriklan. Semuanya pasti kecipratan sih. Jadi justru kalau aku semakin banyak orang masuk ke industri itu, industrinya jadi makin rame, jadi seru. Gimana dengan kelahirannya Baim hari ini? Masih belajar banget lah jadi bapak, baru 3 bulan udah. Baru 3 bulan. Jadi masih menyesuaikan aja kan. Biasanya kita pas masih belum punya anak kan kesana kemari lincah banget kayaknya kan. Lincah banget kan. Kayak mungkin sekarang jadi agak kurang lincah jadinya karena yang pertama lagi seru juga di rumah. Magnetnya kenceng banget di rumah. Magnetnya itu kenceng banget. Jadi tiap mau keluar aja kayak yang mungkin harusnya yang biasanya 1 hari itu bisa ke 10 titik misalnya. Jadi kayak pas baru ke 2 tempat, aduh kayaknya pulang deh. Jadi kayak gitu. Dan kasihan juga kepikiran istri di rumah segala macam kan. Bener ya. Jadi mungkin yang paling berasa lagi agak kurang lincah aja sekarang. Nih YouTuber bukan Arifnya sibuk atau apa, tapi ada kondisi membuat manusia itu ada kodratnya bahwa ketika kembali keluarga itu sesuatu yang harus, ya saya juga merasakan hal yang sama sih. Nah itu aku butuh masukan itu deh, gimana udah? Mulai orang kan bilang, saya baru yakin Rip bahwa Allah tuh maha adil tuh di situ. Jadi kalau you dapat ini,
konsekuensi begini. Iya. Kalau mau dapat ini begini kan begitu ya, Rip? Iya. Nggak terkenal seperti pocong dulu ya, something ya happy aja. Iya. Tapi sudah terkenal ada konsekuensi resiko. Nah hari ini pun Arif juga punya keluarga. Saya pikir itu bagian bahwa hidup itulah harus berwarna itu di situ, Rip. Menjadi manusia seutuhnya ya. Itu sih sekarang sih masih menyesuaikan banget sih karena ya itu tadi. Tidur lah pastilah kaget-kaget. Iya tidur udah pasti udah kayak di barak militer lah udah. Udah tiap 3 jam kebangun gitu kan. Udah tidur udah kayak gitu. Cuman happy banget karena kan aku nunggu anaknya kan lumayan lama kan 3 tahun lebih kan. 3 tahun ya? Hampir 4 tahun baru dapat rezeki anak. Jadi ya worth it lah. Tipang juga tentu ada proses macam-macamnya juga. Iya, sebagai jadi ibu udah ngerasain juga kayak Rolin juga hari ini kebetulan alhamdulillah nih Arsa 2 minggu ini dapat positif tambah adeknya nih. Waduh. Jadi siap-siap lagi fase barak militer nggak kelar-kelar nih. Selamat udah. Jadi inilah fase. Tapi itulah Arif jadi seorang sosok Arif ya mungkin orang-orang bilang bahwa kita itu selalu happy ya. Ada juga fase yang mungkin harus diceritakan kepada publik. Kalau dalam kondisi hari ini semua Arif ceritain udah bilang sih sebagai anak muda udah perfect banget. Apalagi sih Rip yang mau dicapai? Apa ya yang mau dicapai deh? Mungkin aku ini kan anak guru ya deh. Mama guru SD. Dari dulu pengen ini sih, dari dulu itu pengen banget punya sekolah apapun lah akhirnya pengen punya sekolah, cuman nggak kepikiran. Tapi makin kesini akhirnya jadi makin kebuka gitu, makin jelas. Kayaknya suatu saat pengen yang aku ceritain tadi pendidikan content creator. Mungkin sekarang ya mungkin kalau misalnya udah mau ikutan, karena mungkin sekarang apa ya, aku lagi mengumpulkan amunisi lah. Itu kan hal yang besar dan nggak bisa ujuk-ujuk bikin. Harus perencanaannya harus matang, harus regulasinya kita harus paham, harus kenal sama pembuat yang punya kewenangan. Jadi mungkin mimpi aku bikin sekolah itu sih deh. Arif, terima kasih atas waktunya. Udah, terima kasih. Panjang banget nih kita ceritanya. Asli. Udah mikir nih bingung juga nih produsernya baginya. Ini ngeditnya bingung nih. Thank you so much Rip, sehat terus. Salam sama Baim dan Tipang ya. Mudah-mudahan Baim tunggu nanti bisa main sama Arsa bareng-bareng nanti ke depan. Thank you udah. Ini justru aku yang pengen terima kasih sama udah dikasih kesempatan jadi yang pertama kali diundang. Thank you banget. Sampai jumpa di program interaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam interaksi. Oh ada salam interaksinya ya? Dibikin aja kayak Rip.